Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-163. Bapak Ibu, Oase adalah sebuah momen untuk kita boleh mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Mazmur 46 ayat yang ke-10 berkata, "Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Adalah sebuah ayat yang penting bagi kita untuk memiliki kesadaran akan Tuhan di dalam kecepatan keseharian kita. Tanpa berdiam, dunia kita akan berputar terlalu cepat, memusingkan, tak terkendali. Di dalam diam, Tuhan menuntun pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Malam ini kembali Engkau menenangkan, ada di tengah-tengah diam kami. Biarlah kami terus menyadari untuk melambat, untuk tenang dalam keseharian. Dan malam ini kami mau melambat untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, kita bersyukur kita telah memasuki episode yang ke-163 dari Oase. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama membahasnya dengan satu tema, From the Mire to the Choir. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-40, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menoleh dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang yang kebinasaan. Dari lumpur lawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan takut, lalu percaya
di dalam Tuhan. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, satu kali saya sedang besuk, diantar oleh driver gereja. Pada waktu sudah sampai di tempat yang dituju, driver memarkir tempatnya di kafling tanah yang kosong. Pada saat saya turun dan hendak beranjak menuju rumah yang dituju, ternyata kedua kaki saya tidak bisa beranjak sebab masuk ke dalam tanah yang berlumpur, yang pada waktu itu tidak terlihat sama sekali kalau tanah berlumpur karena tidak ada penerangan. Semakin saya bergerak, semakin terperosok lebih dalam lagi. Akhirnya saya diam, mobil dipindahkan dan saya dibantu dengan penempatan balok kayu yang membuat saya dapat keluar dari kubangan lumpur. Saya memerlukan menanti dengan sabar kubangan lumpur itu sekitar 5 menit. Mungkin Anda pernah juga mengalami seperti saya, atau mobil Anda terjebak dalam lumpur sehingga tidak bisa melaju, membutuhkan batu-batu atau balok kayu untuk membuat mobil bergerak lagi, memerlukan waktu yang cukup lama, sebab membutuhkan waktu untuk mengangkat batu atau balok kayu dari tempat yang mungkin agak jauh dari tempat mobil terperosok. Perlu menata dan menempatkan orang yang tepat agar ban mobil bertumpu pada batu atau balok kayu. Mazmur 40 menggambarkan kehidupan Daud yang hidupnya juga terjebak di lumpur rawa, di mana Daud merasakan berada di lubang kebinasaan. Latar belakang Mazmur ini masih diperdebatkan. Beberapa penafsir berpendapat Mazmur ini tulis pada saat Daud bersembunyi dari kejaran Saul. Ada yang berpendapat yang lain. Kegelisahan hati Daud disebabkan oleh pemberontakan Absalom. Tetapi untuk menggambarkan lebih jelas, kita membandingkan Mazmur 40 ini dengan Mazmur 69 ayat 1 dan 2 sebagai konteks dekat, dan Yeremia 38 ayat 6 sebagai konteks jauh. Mazmur 69 ayat 1 sampai 3 untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung. Selamatkan aku ya Allah, karena air telah naik sampai leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tumpuan, aku telah terperosok ke air yang dalam dan arus banjir menghanyutkan aku. Dalam bagian ini, dalam konteks dekat, di mana Daud pernah mengalami satu keadaan di mana air telah naik sampai leher, dia tenggelam di dalam rawa yang dalam. Konteks jauhnya di dalam Yesaya pasal 38 ayat 6, mereka pun mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur milik Malkia putra raja yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali, di sumur itu tidak ada air, hanya lumpur, dan Yeremia terperosok ke dalam lumpur itu. Di dalam bagian ini juga digambarkan ada satu penggambaran Yeremia itu masuk ke dalam lumpur dan terperosok ke dalam lumpur itu. Nampaknya gambaran yang diperoleh adalah Daud terperosok ke dalam lumpur sangat dalam, sehingga tidak ada kemampuan di dalam dirinya untuk melepaskan diri, sehingga di dalam situasi putus asa dan dalam keadaan yang ketidakberdayaan itu, Mazmur ini ditulis. Tafsiran lain, penerjemahan Alkitab yang lain menggambarkan Daud masuk di dalam lubang kehancuran. Demikian juga ada dari terjemahan Alkitab yang lain mengatakan Daud masuk dalam lubang yang mengerikan. Dan LAI, terjemahan baru yang kedua, menggambarkan lubang kebinasaan. Tetapi di dalam bahasa aslinya, itu juga memiliki pemahaman sebagai tangki atau penjara bawah tanah. Oleh karena itu, lubang kebinasaan memiliki pemahaman terjebak di tempat siksaan, sementara musuh masih terus-menerus berteriak kepadanya. Kemungkinan masalah yang dihadapi Daud bukan sekedar hanya penderitaan secara fisik, tapi juga masalah kehancuran kehidupannya yang menimbulkan kengerian
karena keterputusannya, hubungannya, relasinya itu dengan Allah, sebagaimana yang disampaikan di dalam Mazmur 40 ayat 7 sampai 9. Engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan dan kurban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada di bagian dalam lubuk hatiku. Jadi kemungkinan Daud itu bergumul, putus asa, dan mengalami kegelisahan itu bukan karena beban kehidupan yang ditanggungnya saja, tapi juga dia mengalami kegelisahan rohani, di mana dia menyadari dirinya terjebak di dalam lumpur dosa, terjebak dalam cengkraman dosa, dan juga merasakan menjadi orang yang terhilang dari Allah dan hidup di bawah murka Allah. Seorang penafsir Alkitab menjelaskan dengan baik di dalam bagian ini. Kita semua pernah mengalami saat-saat tidak berdaya dalam hidup kita. Maaf. Tapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan saat kita berada di dalam lumpur dosa. Dapatkah Anda mengingat hari ketika menjadi jelas bagi Anda bahwa Anda adalah orang berdosa yang terhilang, yang hidup di bawah murka Allah yang kudus? Sebagaimana yang terungkap di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dapatkah Anda mengingat bagaimana rasanya ketika Anda menyadari bahwa Anda tenggelam semakin dalam ke dalam kecengkramanmu dosa? Tidak ada perasaan putus asa dan tidak berdaya yang lebih besar dari itu. Tidak ada lubang kehidupan mengerikan lain yang dapat dibandingkan dengan mengetahui bahwa Anda tersesat dalam dosa dan menuju ke neraka. Tersesat seperti berada di lubang yang mengerikan, sementara musuh jiwa kita, setan, melolong melawan kita, mengejek, dan mengutuki kita. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh Daud ketika berada di dalam keputusasaannya dan dia berada di dalam lubang kebinasaannya? Ibu bapak, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 40 ayat 2 dan 3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menoleh dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Daud minta tolong dengan menantikan Tuhan yang mengangkatnya dari lubang kebinasaan. Menantikan Tuhan adalah disiplin rohani, bukan sebuah kegiatan pasif. Dengan demikian menantikan Tuhan berarti bergantung aktif, bersandar penuh kepada Tuhan dan taat pada arahan Tuhan. Menantikan dengan hidup yang berfokuskan kepada Tuhan. Seorang penafsir Alkitab menggambarkan seperti ini. Daud menghadap Tuhan, menatap hadiratnya, sambil meratap, menyampaikan semua kengerian yang dihadapinya kepada Tuhan, dan menantikan dengan penuh pengharapan sampai Tuhan mengangkatnya dari lubang kebinasaan. Kata mengangkat ini memiliki satu pengertian yang sangat dalam. Daud di dalam posisi di dalam lubang kebinasaan. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari lubang kebinasaan. Tetapi Tuhan dengan senang hati menjangkaunya. Dia masuk ke dalam lubang itu dan mengangkat Daud. Tuhan dengan rendah hati datang kepada pria yang kesepian di lubang kebinasaan, pria yang tidak berdaya, pria yang sedang mengalami kekhawatiran, dan pria yang mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Seorang yang bernama Josh Robertson, sebagai penulis tafsiran Mazmur 1-100 di Gospel Transformation Study Bible, dia mengatakan, dalam perspektif Injil, Mazmur ini memberikan wawasan tentang pengalaman duniawi penebus kita, yang meluluhkan hati kita dan membentuk pelayanan kita baginya.
Bait pembuka juga dapat digunakan untuk menggambarkan Kristus dibebaskan dari lumpur kematian dan diangkat untuk menginjakkan kaki di atas batu karang yang disediakan oleh Allah. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, dengan demikian, hal yang menarik dari Mazmur 40 ini menggambarkan lumpur dosa telah menyebabkan manusia hidup dalam kehancuran. Dan semakin hari kehidupannya semakin terperosok ke dalam lumpur dosa. Hal ini membuat pemazmur mengalami ketakutan dan kengerian di dalam hidupnya. Kristus telah menggantikan kita untuk menebus dosa kita dengan terperosok dalam lumpur kematian. Dan melalui kebangkitannya manusia yang terperosok dapat menginjakkan kakinya di atas batu karang yang sejati. Hal ini juga dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayat 3. Maafkan, Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kupu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Anda lihat, jika seorang legalis datang, melihat seorang pendosa di dalam sebuah lubang, dia akan berkhotbah tentang bahaya dari lubang tersebut. Jika seorang agamawan datang melihat pendosa yang sama di lubang itu, dia akan berbicara tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan pendosa itu untuk membantunya keluar dari lubang itu dan menghindari lubang lain di masa depan. Jika seorang pesimis lewat, dia akan memberitahu orang berdosa itu bahwa dia akan mati di lubang itu. Jika seorang optimis lewat, dia akan memberitahu orang berdosa itu bahwa dia telah melihat lubang yang lebih buruk dari itu. Jika seorang realis lewat, dia akan memberitahu pria itu untuk menerima lubangnya saja. Jika seorang spiritualis datang, dia akan memberitahu orang berdosa bahwa tidak ada lubang. Tetapi jika Yesus lewat, dia akan masuk ke lubang itu bersama orang berdosa itu dan mengangkatnya keluar. Ketika Daud dibebaskan dari lubang kebinasaan, dia duduk di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Hidupnya berubah, di mana sebelumnya dia mengalami kengerian, ketakutan, keputusasaan, hidup dalam kegelapan, dan terputus relasinya dengan Tuhan. Sekarang dia mengalami kemerdekaan dan kedekatan dengan Tuhan, sehingga hatinya berubah total, menghasilkan sebuah lagu yang dinyanyikan melalui bibirnya, sebagaimana terungkap di dalam Mazmur 44. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan takut, lalu percaya di dalam Tuhan. Inilah tema kita pada hari ini, Ibu Bapak. From the mire to the choir. Bapak Ibu, nyanyian yang baru, kata baru itu artinya segar. Daud mengalami kesegaran jiwa. Dia mengalami manifestasi unik karena kelimpahan anugerah Allah yang dikaruniakan di dalam hidupnya. Itulah from the mire to the choir. Sudahkah Anda diangkat dari lumpur dan ditempatkan di sebuah paduan suara? Sudahkah Anda diangkat dari lubang kebinasaan dan berdiri di atas batu karang yang teguh? Adakah hatimu dan jiwamu telah diangkat Tuhan sehingga bibirmu penuh pujian bagi kemuliaannya? Sekarang saatnya bagi Anda tenang dan teduh di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan mengangkat Anda dan berdiri di atas batu karang yang teguh. Biarlah jiwamu dan hatimu mengalami from the mire to the choir. Mari kita tenang dan teduh di hadapan Tuhan.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur melalui Mazmur 40 ini kami diingatkan kembali. Kami boleh melihat akan keberadaan diri kami yang penuh dengan cacat celah dan dosa sehingga kami jauh dari Tuhan. Hubungan kami terputus. Itulah hal yang mengerikan. Itulah lubang kebinasaan. Satu lubang yang begitu menyeramkan kalau itu terjadi di dalam hidup kami. Tapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada saat kami berseru di hadapan-Mu seperti pemazmur. Maka Engkau masuk ke dalam lubang kami dan mengangkat kami. Dan meletakkan kaki kami ya Tuhan di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Kami sungguh berharap Tuhan di tengah segala pergumulan dan beban dosa kami yang berat ini. Kami merindukan Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa, agar kami dekat dan memiliki relasi yang intim kembali dengan Allah. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa, doa yang penuh kelemahan ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah batu karang yang teguh bagi hidup kami. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face